Hai semuanya, balik lagi di channel Fakta Unik dan Menarik. Kali ini kami akan membahas tentang bencana alam yang sedang terjadi di wilayah Cianjur dan sekitarnya. Bencana alam seringkali melanda Indonesia. Dikutip dari situs Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hal ini karena Indonesia berlokasi di pertemuan tiga lempeng tektonik, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kondisi itulah yang menimbulkan potensi bencana alam seperti gunung berapi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Inilah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gempa di wilayah Cianjur, yang memicu banyaknya kerusakan pemukiman dan menimbulkan banyak korban jiwa. Sebelumnya, bencana gempa menimpa wilayah Cianjur dan sekitarnya pada hari Senin tanggal 21 November tahun 2022 pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa dengan kekuatan magnitudo 5,6 itu terletak di darat pada koordinat 107,05 BT dan 6,84 LS, berjarak sekitar 9,65 km barat daya kota Cianjur atau 16,8 km timur laut kota Sukabumi dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa tanggal 22 November tahun 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat, korban meninggal akibat gempa mencapai 268 jiwa, yang teridentifikasi 122 jenazah, yang masih hilang 151 orang, dan korban luka mencapai 1083 orang. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkap tiga faktor yang membuat gempa bumi ini jadi amat merusak, yakni kedalaman gempa yang dangkal, struktur bangunan tidak memenuhi standar aman gempa, serta lokasi permukiman berada pada tanah lunak lokal site efek-efek tapak dan perbukitan efek topografi. Inilah faktor-faktor terjadinya gempa di wilayah Cianjur. Sebelum lanjut ke pembahasannya, saya ingatkan kembali jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, supaya tidak ketinggal video-video terbaru dari kami. Ayo kita sama-sama dukung channel ini supaya bisa memberikan manfaat dan hiburan kepada semua orang. Kedalaman pusat gempa biasanya dinyatakan dalam hipocenter atau hipocentrum. Dikutip dari Magma Indonesia, hipocenter sendiri berarti di bawah pusat. Ini adalah merupakan titik di dalam bumi yang menjadi pusat gempa bumi, dinyatakan dalam lintang bujur dan kedalaman. Berdasarkan kedalamannya, gempa bumi ini biasanya terbagi tiga. Pertama, gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposenternya kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar meski tidak selalu. Contohnya adalah gempa Cianjur. Kedua, gempa bumi menengah, yakni gempa bumi yang hiposenternya berada di antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Biasanya, gempa bumi menengah menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya yang terasa. Ketiga, gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Umumnya, gempa bumi ini tidak terlalu berbahaya. Gempa di Cianjur sendiri memiliki kedalaman hipocenter 10 km. Ratusan gempa susulannya pun sepintas berkekuatan di bawah magnitudo 5. Namun, menurut Daryono, tak perlu gempa berkekuatan besar untuk menimbulkan kerusakan di kawasan tersebut. Struktur bangunan. Daryono pernah mengatakan tidak ada larangan untuk membangun di daerah rawan gempa. Namun, struktur bangunan yang tahan gempa wajib dipenuhi. Kita bisa kasih jarak 100 meter dari jalur sesar. Tidak ada larangan bangun di daerah rawan gempa tapi struktur bangunan wajib dipenuhi, katanya, pada 2019. Masalahnya, banyak permukiman warga yang dibangun seadanya. Salah satu temuan BMKG adalah para korban gempa Malang 2021. Dari hasil survei dan evaluasi di lapangan banyak ditemukan struktur bangunan yang tidak memenuhi persyaratan tahan gempa. Mayoritas bangunan tidak menggunakan struktur kolom pada bagian sudutnya,
kata Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, tanggal 14 April tahun 2021. Dikutip dari situs Dinas Pekerja Umum DPU Kulon Progo, bangunan tahan gempa merupakan bangunan yang dirancang dan diperhitungkan secara analisis, baik kombinasi beban, penggunaan material, dan penempatan massa strukturnya. Ciri-cirinya diantaranya adalah memiliki sistem penahan gempa, dan konfigurasi strukturnya memenuhi standar anti gempa. Contoh konkretnya adalah memiliki pondasi yang memakai sistem plat beton lajur. Pondasi ini lebih kuat karena semua bagian yang ada memakai beton tulang. Goncangan gempa atau angin yang keras pun bisa ditahan lebih kuat dindingnya memakai konstruksi beton dan beton bertulang. Lokasi: Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan morfologi wilayah pusat gempa di kawasan Cianjur pada umumnya berupa dataran hingga dataran bergelombang, perbukitan bergelombang hingga terjal, yang terletak pada bagian tenggara Gunung Api Gede. Wilayah tersebut ini secara umum tersusun oleh endapan kuarter berupa batuan rombakan gunung api muda, breksi gunung api, lava, tuf dan aluvial sungai. Sebagian batuan rombakan gunung api muda tersebut juga telah mengalami pelapukan. Selain itu, morfologi perbukitan bergelombang hingga terjal yang tersusun oleh batuan yang telah mengalami pelapukan juga berpotensi terjadi gerakan tanah yang dapat dipicu oleh guncangan gempa bumi kuat dan curah hujan tinggi. Lebih lanjut, Badan Geologi menyebut bencana gempa bumi yang menimpa Cianjur ini berpotensi mengakibatkan terjadinya bahaya sesar permukaan dan bahaya ikutan collateral hazard berupa retakan tanah, penurunan tanah, gerakan tanah dan likuefaksi. Itulah beberapa faktor yang terjadinya gempa bumi di Cianjur. Semoga tidak ada lagi korban jiwa dan gempa susulan lagi yang terjadi di Cianjur. Selalu waspada dan hati-hati. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.